Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Azhara Putri akan menjelaskan tentang sistem pencernaan, sistem kardiovaskular, dan sistem pernapasan. Yang pertama ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi untuk mencerna serta mengolah makanan. Sistem pencernaan dibagi menjadi mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Pertama ada mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan, melakukan pencernaan makanan, dan menelan makanan. Di dalam mulut, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Makanan dicerna secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilasi atau ptyalin. Gigi berperan mengunyah makanan. Lidah tersusun atas otot lurik, dan kelenjar ludah berfungsi menghasilkan ludah. Selanjutnya ada esofagus. Esofagus berfungsi sebagai tempat jalannya makanan menuju lambung. Dinding kerongkongan atau esofagus terdapat otot-otot yang bisa mengembang dan mengempis. Gerakan otot tersebut disebut dengan peristaltik. Selanjutnya ada lambung. Lambung dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardiak, bagian tengah atau fundus, dan bagian bawah atau pilorus. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan kimiawi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terdapat pada dinding lambung. Di dalam proses pencernaan lambung terdapat enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Terus terdapat enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein. Dan juga ada HCl atau asam klorida yang berfungsi membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Selanjutnya ada usus halus dan usus besar. Pada usus halus terjadi proses pencernaan secara kimiawi yang dibantu dengan enzim pankreas, empedu, dan hati. Usus halus dibagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum berfungsi sebagai tempat awal penyerapan makanan. Jejunum berfungsi menyerap gula, asam amino, dan asam lemak. Ileum berfungsi menyerap zat gizi yang tidak terserap baik oleh duodenum dan jejunum. Lalu ada usus besar. Usus besar mempunyai fungsi utama adalah menyerap air dan mineral dari sisa makanan dan membantu mengeluarkan feses serta gas-gas. Selanjutnya ada rektum dan anus. Rektum adalah kantung yang berfungsi menampung feses sebelum dilanjutkan ke anus. Anus adalah lubang tempat keluarnya feses dari tubuh. Selanjutnya
ada kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan terdiri dari pankreas, hati, dan kelenjar empedu. Pankreas. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan atau getah pankreas dan hormon insulin dan glukagon. Pengeluaran getah pankreas dipengaruhi oleh hormon yang disekresikan oleh dinding usus 12 jari. Selanjutnya ada hati. Hati terdiri dari dua lobus, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Fungsi utama hati adalah berkaitan dengan detoksifikasi zat-zat beracun dalam pencernaan. Yang terakhir ada kelenjar empedu. Kelenjar empedu mempunyai fungsi dari kantung empedu untuk menyimpan empedu dari hati. Kelenjar empedu juga berperan dalam mengemulsi lemak. Selanjutnya ada sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem kardiovaskular berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, dan zat-zat lain untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Serta sistem kardiovaskular membawa bahan-bahan hasil metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Jantung. Jantung memiliki berat 7-15 ons atau 200-425 gram. Setiap harinya, jantung mampu memompa sampai dengan 100.000 kali dan dapat memompa darah sampai dengan 7.571 liter. Jantung merupakan organ berongga dan berotot yang memompa darah melalui sirkulasi pulmonal dan sistemik. Sirkulasi pulmonal adalah sirkulasi yang dimulai dari ventrikel kanan masuk ke dalam paru-paru, selanjutnya dari paru-paru masuk ke atrium kiri. Kalau sirkulasi sistemik, sirkulasi yang dimulai dari ventrikel kiri melalui arteriol, dan kapiler kembali ke atrium kanan melalui vena. Fungsi utama jantung adalah memompa darah ke pembuluh darah dengan kontraksi ritmik dan berulang. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Selanjutnya ada 4 ruang jantung. 4 ruang jantung terdiri dari atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, dan ventrikel kiri. Atrium kanan. Atrium kanan mendapat darah yang berasal dari vena cava superior dan vena cava inferior. Atrium kiri mendapat darah
dari vena pulmonalis. Ventrikel kanan mendapat darah dari atrium kanan, lalu dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Selanjutnya ada ventrikel kiri. Ventrikel kiri mendapat darah dari atrium kiri, lalu memompa darah ke seluruh tubuh melalui katup aorta. Selanjutnya ada dinding jantung dan katup jantung. Dinding jantung. Dinding jantung terdiri dari lapisan epikardium, miokardium atau otot, dan endokardium. Epikardium adalah lapisan bagian luar yang terbentuk dari lapisan visceral perikardium serosa. Lalu ada miokardium atau otot, adalah lapisan yang terdiri dari otot jantung. Selanjutnya ada endokardium. Endokardium adalah lapisan dalam yang tipis tersusun dari jaringan ikat subendotelial yang juga menutupi katup jantung. Selanjutnya ada katup jantung. Jantung mempunyai dua katup yang memisahkan atrium dengan ventrikel, yaitu valvula tricuspidalis pada bagian kanan dan valvula bicuspidalis atau mitralis pada bagian kiri. Selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan serangkaian tabung atau saluran tertutup yang bercabang yang mempunyai fungsi membawa darah dari jantung ke jaringan, kemudian kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari 3, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Arteri. Pembuluh arteri berdinding tebal, berotot, dan elastis untuk menahan tingginya tekanan darah yang dipompa dari jantung. Arteri mempunyai fungsi membawa darah meninggalkan jantung. Selanjutnya ada vena. Vena berdinding lebih tipis dan mudah teregang. Dapat mengembang dan membawa darah berjumlah besar saat tubuh sedang beristirahat. Vena mempunyai fungsi membawa darah kembali ke atrium jantung. Selanjutnya ada kapiler. Kapiler terdiri dari jaringan anastomosis yang disebut selimut kapiler. Kapiler tersebar di seluruh tubuh dan bersentuhan langsung dengan sel jaringan. Kapiler mempunyai fungsi sebagai penghubung arteri dan vena. Selanjutnya ada darah. Darah mempunyai karakteristik, yaitu yang pertama, darah lebih berat dan lebih kental daripada air, berbau khas, dan memiliki pH antara 7,35 sampai 7,45. Warna darah bervariasi
karena memiliki pigmen khusus yang disebut hemoglobin atau Hb. Yang ketiga, volume darah yang beredar di dalam tubuh adalah 8% dari berat darah. Maaf, 8% dari berat badan. Selanjutnya ada fungsi darah. Fungsi darah yang pertama adalah mengangkut gas pernapasan, yaitu oksigen dan karbon dioksida, nutrisi, dan hormon. Yang kedua, fungsi darah mengangkut sisa metabolisme dari sel tubuh untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang ketiga, fungsi darah mengatur derajat keasaman atau pH dan komposisi ion cairan interstisial atau cairan jaringan. Yang keempat, fungsi darah untuk pertahanan diri dari serangan mikroorganisme. Yang kelima, fungsi darah untuk mempertahankan suhu tubuh. Selanjutnya ada sistem pernafasan. Sistem pernapasan. Pernapasan adalah proses menghirup udara bebas yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida sebagai sisa oksidasi keluar dari tubuh. Selanjutnya ada hidung dan rongga hidung. Hidung. Hidung terdiri dari bagian eksternal dan internal. Bagian eksternal disangga oleh tulang hidung dan kartilago. Hidung berfungsi sebagai saluran untuk udara mengalir ke dan dari paru-paru. Selanjutnya ada rongga hidung. Rongga hidung berbentuk terowongan dari depan ke belakang, dibagi menjadi rongga hidung kanan dan kiri. Lubang masuk rongga hidung bagian depan disebut nares anterior dan lubang belakang disebut nares posterior. Selanjutnya ada sinus paranatalis dan faring. Sinus paranatalis terdiri dari sinus maxillaris pada rongga rahang atas, sinus frontalis pada tulang dahi, sinus sphenoidalis pada tulang baji, dan sinus ethmoidalis pada tulang tapis. Selanjutnya ada faring. Faring adalah organ yang berbentuk corong sepanjang 15 cm yang tersusun atas jaringan fibromuskular. Faring berfungsi sebagai tempat persimpangan jalan pernafasan dan jalan makanan. Faring dibagi menjadi nasofaring yang adalah bagian sebelah atas yang sama tingginya dengan koana, orofaring yang terdapat pada bagian tengah yang sama tingginya dengan isthmus, dan laringofaring yang terletak pada bagian paling bawah. Selanjutnya ada trakea dan bronkus. Trakea.
Trakea dibentuk oleh 16-20 cincin yang terdiri dari tulang-tulang rawan. Trakea berfungsi sebagai tempat perlintasan udara yang membawa udara bersih, hangat, dan lembab. Trakea bersifat fleksibel, sehingga mampu mengalami kontraksi dan kembali relaksasi ke ukuran semula. Selanjutnya ada bronkus. Trakea bercabang menjadi dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan terdiri dari 6-8 cincin, mempunyai 3 cabang. Bronkus kiri terdiri dari 9-12 cincin, mempunyai 2 cabang. Bronkus berfungsi menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Selanjutnya ada bronkiolus dan alveolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Bronkiolus tak terdapat cincin dan pada ujung bronkiolus terdapat gelembung paru yang disebut alveolus. Bronkiolus berfungsi menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Selanjutnya ada alveolus. Alveolus mempunyai bentuk menyerupai kantong dengan diameter sekitar 200 mikrometer. Alveolus berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara yang dihirup. Selanjutnya ada mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan dibagi menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada, pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Ketika fase inspirasi, rongga dada membesar akibat tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar. Ketika fase ekspirasi, rongga dada mengecil atau mengempis, akibatnya tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar. Selanjutnya ada pernafasan perut. Pernafasan perut melibatkan aktivitas otot-otot diafragma. Ketika fase inspirasi, otot diafragma mendatar, akibatnya rongga dada membesar dan tekanan menjadi kecil. Ketika fase ekspirasi, otot diafragma berelaksasi. Akibatnya rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.